di Alamatio Langit sana menyebut pengganti Pak Jokowi itu adalah si Raja Buntal. Tapi ulo salamyo atur bagyo wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salamu ya. Makin hari perjalanan tidak terasa ya. Kita itu sudah baru pemilihan umum kemarin, mau pemilihan umum lagi, atau dengan kata yang lebih sering terucap itu adalah pesta demokrasi. Sebentar lagi tahun 2024 dan itu pada kuartal pertama lah, antara bulan 1, 2, 3 katanya, tapi saya nggak melihat itu, nggak melihat jadwal pastinya. Tapi katanya antara bulan-bulan itu. Saya sedikit akan mengatakan ya, tentunya banyak yang bertanya-tanya. Bagi yang berminat untuk menjadi presiden tentunya mempersiapkan perahu-perahunya, lalu ya sedini mungkin kiat-kiatnya pendekatan lebih ke partai politik mana yang bisa mengusung, karena itu adalah syarat mutlak. Presiden itu, calon presiden mesti diusung oleh partai yang mengusung, ya partai pemenang, setidaknya ada berapa kursi dan sebagainya. Untuk syarat sah bisa mengusung calon presiden ini kan tentu ada aturannya, ada peraturannya. Nah, bagi kita masyarakat ya hanya mengikuti dan mengamati. Namun di satu sisi kita sebagai bangsa yang bernilai adiluhung ya, tentunya perlu mawas diri, perlu berhati-hati dalam memilih mana yang kita pilih. Ya tentunya kita berharap itu yang terbaik. Andai kata yang kita pilih tidak jadi, ya kita tetap mengikuti saja. Namun saya sebagai orang yang melakukan perjalanan dalam artian laku batin, laku spiritual, saya tidak suka pada keramaian, saya sudah tidak suka kepada hal-hal yang sifatnya baik namun juga belum tentu baik, buruk tapi juga belum tentu buruk. Yang saya maksud, saya itu sudah sakmadyo. Sakmadyo itu ya manusia ya menjalani apa yang telah tertulis pada hari ini, yaitu kita jalani. Jadi pada prinsipnya hidup itu tidak perlu dipikir-pikir amat, yang penting kita melakoni hidup, karena hidup itu juga tidak bisa ditolak. Artinya kita masih hidup hari ini, ya kita nikmati hari ini. Menikmati dalam arti yang tansah eling atau selalu ingat bahwasanya hidup itu mengemban amanat Tuhan, dan lalu kita melaksanakan dengan niat pula kita karena Tuhan. Artinya krono Allah Ta'ala, kalau istilah orang mengatakan itu, ya kita harus rela dalam menjalani hidup, bahwasanya hidup itu nggak bisa ditolak dan tidak pula bisa diminta. Selagi kita masih hidup ya kita menjalani. Namun mengingat menimbang pesta demokrasi sudah makin mendekati, saya itu sebagai orang yang dalam perjalanan saya dalam perjalanan melakukan ulah batin, ulah rasa, lalu ya laku spiritual sebisa asa saya, karena porsi saya memang demikian. Saya akan mengatakan bahwa saya meyakini adanya sebuah keluhuran ya. Keluhuran yang saya maksud bahwasanya saya tidak mungkin akan bisa menembus langsung ke langit atau langsung menghadap Tuhan. Niscaya saya menyadari bahwa saya adalah bukan kelas yang seperti itu. Maka tahapan saya, pendekatannya, walaupun saya andai kata saya bisa langsung ke Tuhan, tetap saya melalui tahapan-tahapan, diantaranya yang melalui bapak ibu, kakek nenek, buyut dan sebagainya. Ini kalau tata krama kan semestinya begitu, artinya ada
ringnya lah, ada tidak sebentar-sebentar langsung Tuhan. Lalu saya akan menguraikan dalam sela-sela perjalanan saya, dalam semedi saya, dalam tirakat saya, sebisa saya. Unik, saya tidak meminta, tidak memohon petunjuk siapa yang akan menjadi presiden setelah Pak Jokowi, itu enggak. Namun ada terbersit rekam rasa saya dalam persemedian saya. Tidak perlu saya, demi Allah itu saya rasa nggak perlu. Dalam persemedian saya mendapat sebuah wisikan bahwasanya beberapa leluhur di alam madya langit sana menyebut pengganti Pak Jokowi itu adalah si Raja Buntal. Leluhur ini menyebut pengganti Pak Jokowi itu si Raja Buntal. Lah, saya sedikit menguraikan bahwasanya kalau ada kelirunya itu saya juga mohon maaf. Namun dalam rekam rasa saya ada sebutan buntal, kalau istilah Jawa ini adalah lidahnya ini menggaris putih, laksana pisau atau pedang. Sekali lagi, buntal kalau dalam keluhuran paham Jawa ini, bahwa ilat buntal ini adalah ilat, lidah, lidah itu ilat yang menggaris putih dari atas sampai ke bawah, tergantung itu panjang pendeknya. Namun kalau di tengah-tengah lidahnya itu ada garis yang putih, itu namanya ilat buntal atau lidah buntal. Lah, ini sebuah ciri ya, ciri bahwa manusia disebut buntal manakala lidahnya itu ada garis seperti pisau atau seperti pedang yang menggaris di tengah-tengah lidahnya. Lah, ini disebut ilat buntal kalau istilah Jawa. Saya akan sedikit menjelaskan bahwasanya ilat buntal ini biasanya kelebihannya itu mandi ke pati-pati. Mandi ke pati-pati yang saya katakan itu biasanya kalau orang punya lidah yang buntal itu cenderung sering dimintai obat untuk pengobatan. Kalau orang-orang ini kena teluh, kena tenung, kena santet dan sebagainya. Lah, ini biasanya dulu itu mintanya obat kepada orang yang berlidah buntal. Ini tafsir saya sekilas atau sesuai dengan kata-kata para sepuh ini, bahwasanya ilat buntal itu adalah ilat yang menggaris di tengahnya itu putih. Dan biasanya orang lidah buntal itu atau ilat buntal itu bisa dijadikan sebagai dukun lah, cara gampangnya minta obat kalau orang-orang yang kena santet, kena teluh dan sebagainya, atau orang yang taruhlah kena ayan, penyakit ayan, itu biasanya bisa dijadikan tempat mengadu. Dan biasanya kalau dijilat sama orang yang berlidah buntal ini biasanya ya mendapat kesembuhan lah, cara gampangnya. Namun itu pun tetap tergantung kepada lakunya si lidah buntal ini atau ilat buntal ini. Artinya walaupun sudah ada ciren yang seperti ini, tetap, atau sudah ada ciri-ciri seperti ini, tetap pula masih melakukan hal-hal yang sifatnya riadoh atau berzikir. Intinya doa dan puasa itu tetap dia melakukan. Lah, namun saya mengatakan bahwasanya tidak mutlak yang seperti ini. Saya mengatakan bahwasanya si Raja Buntal, sebutan leluhur ini, bukan berarti harus yang berilat buntal. Namun kalau saya menerangkan ilat buntal itu adalah ilat yang di tengahnya menjulur putih, atau kadang itu semu kehijauan ya, putih semu kehijauan dari atas sampai ke bawah, sampai yang paling bagus sampai ke ujung lidah itu. Lah, ini saya menyampaikan. Lalu juga bisa ditafsir yang lain. Maksudnya leluhur itu mengatakan pengganti Pak Jokowi itu si Raja Buntal, bukan berarti harus yang berlidah buntal. Mungkin itu bisa jadi tafsir-tafsir yang lain. Umpamanya buntal itu kebuntuan yang diuntal, artinya bisa menyelesaikan masalah. Lah, ini tergantung kita cara menafsirnya. Cuma dalam hal ini saya menyampaikan bahwasanya leluhur menyebut pengganti Pak Jokowi itu adalah si Raja Buntal. Lah, semestinya yang saya maksud
jika memang partai-partai politik ini sebagai pengusung calon presiden ini, semestinya juga tidak hanya serta-merta secara dohir saja, namun pula juga berupaya dengan cara batin, artinya mungkin dengan kepercayaannya sendiri-sendiri, melalui istikharah atau melalui riyadhah, monggo saja. Yang jelas saya memberikan rujukan pula kepada para ketua umum partai politik dalam ikut mengusung calon presiden juga lebih berhati-hati. Yang saya maksud sambil pula mohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nanti pemimpin yang akan datang setelah Pak Jokowi, ya, yang diusung oleh partai politik ini bisa lebih bermanfaat, bisa memperbaiki bangsa ini daripada yang sekarang. Artinya kedepannya Indonesia lebih baik daripada yang sekarang. Saya rasa demikian. Terima kasih.